wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Berjumpa lagi dengan saya Frasanti dalam program Ngabuburit Sesarengan Ngawasi Bawaslu Kabupaten Kendal. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, kami di sini mau sharing dan memberikan informasi tentang pengawasan pemilu. Tentu saja saya di sini tidak sendiri. Di depan saya sudah hadir beliau yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi dan selalu ceria dimanapun berada. Beliau merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Kendal Divisi P2H. Beliau Bapak Muhammad Habibi. Selamat sore Bapak Habibi. Selamat sore Mbak Santi. Iya, apa kabar Pak? Baik, Masih alhamdulillah. aman puasanya nih Pak? Aman. Alhamdulillah. Usahakan selalu aman. Iya, amin. Alhamdulillah ya Pak ya, Masya Allah. Pak, di sini kita mau berbincang nih Pak Siap. tentang buku ya Pak ya. Buku Jalan Panjang nih. Iya. Buku Jalan Panjang ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih Pak? Ya. Sahabat Bawaslu, jadi perlu saya sampaikan bahwasannya buku Jalan Panjang ini adalah sebuah prasasti, di mana ini adalah catatan terkait pengawasan pemilu di tahapan pemutakhiran data pemilih, atau lebih akrab di telinga teman-teman penyelenggara itu adalah tahapan mutarlih. Iya, mutarlih. Jadi buku ini memang diinisiasi oleh teman-teman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya. Namun di sini ini adalah rangkuman dari tulisan yang ditulis oleh semua divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat dan humas di 35 kabupaten kota, di mana di dalam buku ini merangkum semua aktivitas pengawasan terkait pemutakhiran data pemilih. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana melakukan pengawasan, tapi juga banyak cerita menarik dalam hal pengawasan tersebut. Karena tentu setiap daerah itu mempunyai culture atau mempunyai kebiasaan yang berbeda terkait bagaimana kemudian teman-teman itu melakukan pengawasan di tahapan mutarlih. Tentu hambatannya juga pasti akan beda Mbak. Misalnya kayak di pesisir Pantura Timur itu, di sana kemudian masyarakatnya adalah banyak yang nelayan. Jadi sehingga kadang untuk menemui masyarakat itu sangat sulit. Terus kemudian juga di wilayah Demak itu kemarin itu pada waktu mutarlih ternyata banyak terjadi banjir, yang itu juga cukup merepotkan dalam melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih. Jadi buku ini luar biasa Mbak Santi, karena kita bisa melihat dari kacamata pengawasan secara komplit di 35 kabupaten kota. Luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti tadi terdapat banyak sekali kendala-kendala ya Pak ya. Betul. Makanya dinamakan Jalan Panjang ya Pak ya. Bisa dijelasin nggak sih Pak tahapan pemutakhiran data pemilih atau mutarlih itu seperti apa Pak? Ya, jadi begini, mutarlih itu adalah salah satu tahapan dalam proses pemilu ataupun pemilihan. Di mana sebenarnya masih banyak tahapan, misalnya kayak tahapan pembentukan jajaran ad hoc. Di situ ada pembentukan PKD, ada pembentukan Panwas, yang semuanya itu kemudian nanti akan mensupport kita dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih. Karena teman-teman jajaran di bawah itu kemudian akan bersentuhan langsung dengan warga masyarakat ataupun dengan penyelenggara sebelah. Di sini tentu kita berbicara antara Bawaslu dan KPU. Kalau di tingkatan bawah nanti ada yang namanya Pantarlih. Kalau di kita tentu yang mendampinginya adalah
pengawas kelurahan atau pengawas dari pihak desa. Nah, Pantarlih sendiri itu sebenarnya adalah bagaimana proses kita melakukan pengawasan terhadap kinerja teman-teman KPU. Dalam hal ini bagaimana mereka memvalidasi data yang dikirimkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait data pemilih, di mana data pemilih itu mencakup warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. Jadi standarisasi hak pilih itu ternyata tidak hanya sekedar secara umur, misalnya yang sudah mencapai umur 17 tahun. Tapi ternyata yang kurang dari 17 tahun pun juga ada yang sudah punya hak pilih. Yaitu siapa? Yang sudah menikah walaupun usianya belum 17 tahun, begitu. Jadi kemudian banyak di Mutarlih itu kemudian kita menginventarisir warga masyarakat yang seharusnya sudah masuk menjadi pemilih tapi kemudian belum dimasukkan di daftar pemilih, ataupun yang seharusnya tidak masuk di data pemilih kok ternyata malah masuk di data pemilih. Nah, itu yang harus kita kawal betul. Jadi jangan sampai kemudian banyak yang tidak terakomodir atau tidak masuk di daftar pemilih, ataupun ini loh, banyak suara yang seharusnya memang tidak masuk. Misalnya begini, peralihan dari anggota TNI Polri, ketika beliaunya itu sudah pensiun, maka hak politiknya dia akan kembali lagi. Bisa memilih. Dia akhirnya bisa memilih. Maka kemudian seharusnya ketika dia masih aktif itu tidak bisa memilih, tapi setelah pensiun maka hak politiknya kembali dan dia akan masuk di daftar pemilih. Gitu. Kemudian bagaimana kita menginventarisir juga yang sudah meninggal, tapi ternyata dia masih masuk di daftar pemilih karena memang banyak fenomena-fenomena ya di masyarakat itu. Misalnya mereka itu juga tidak mau kemudian mengurus akta kematian dengan alasan macam-macam lah, misalnya kayak ada bantuan apa, takutnya kemudian kalau nanti diurus akta kematiannya maka hak terkait penerimaan bantuan itu akan menjadi hilang. Itu salah satunya seperti itu. Kadang juga karena malah saja masyarakat itu kadang juga nggak mau repot juga, meninggal ya sudahlah, kita nggak usah ngurus yang lain macam-macam. Jadi fenomena di lapangan terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih ini luar biasa banyak sekali. Makanya kalau kita kemudian tidak memaksimalkan pengawasannya, tentu untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas ini sangat sulit. Kalau ngomong demokrasi ini, kita pastinya akan ngomong siapa yang memilih dan siapa yang dipilih. Nggak bisa enggak kan? Iya, betul Pak. Kalau yang dipilih ada, tapi pemilihnya nggak ada, sama aja bohongan begitu loh. Bagaimanapun ketika ngomong demokrasi itu kan kedaulatan ada di tangan rakyat kan begitu. Pak, betul Pak. Jadi untuk kendala di Kabupaten Kendal sendiri terkait Mutarlih itu apa ya Pak ya? Untuk kendalanya sebenarnya banyak ya Mbak ya. Secara geografis kalau Kendal itu terbagi menjadi dua wilayah. Yang satu adalah wilayah pesisir, yang kedua adalah wilayah pegunungan. Tentu untuk masyarakat pegunungan mereka banyak kemudian aktivitas sehari-harinya di ladang, sehingga teman-teman Pantarlih dan teman-teman pengawas ini biasanya baru bisa melakukan pencocokan data pemilih itu di sore hari ataupun di malam hari. Kalau di laut itu biasanya warga masyarakatnya itu kan sebagai nelayan profesinya juga harus menunggu mereka nanti untuk bisa berada di rumah. Kalau kendala alam memang yang lebih banyak di area pesisir ya, karena juga kadang ada rob ataupun banjir ketika hujan deras. Jadi luar biasa teman-teman itu. Kalau kemudian dilihat dari segi administratif, mungkin
Seperti ini ya, karena DP4 yang kita miliki, bukan kita miliki ya, yang dimiliki oleh teman-teman Pantarlih ataupun dalam hal ini lembaga di atasnya yaitu KPU, Iya. itu tidak diberikan kepada teman-teman Bawaslu. Oh gitu. Jadi ketika nyari sendiri kita ya? ketika kita mau melakukan pengawasan itu menjadi bahan pembanding, itu kita juga nggak bisa, Nah, iya. karena data hanya dimiliki oleh teman-teman KPU dengan alasan undang-undang perlindungan apalah itulah pokoknya, sehingga kita kemudian tidak dikasih akses untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian sebenarnya masih banyak hal ya terkait hambatan-hambatan dalam Mutarlih itu ya, karena seperti tadi yang saya sampaikan di awal, misalnya karena masyarakat itu juga kecenderungannya apatis. Jadi masyarakat ini kadang tidak mau misalnya melakukan perekaman EKTP. Oh, iya. Jadi sehingga Kadang takut gitu ya, Pak, ya. itu nggak masuk di daftar pemilih. Misalnya pemilih pemula itu banyak pemilih pemula itu yang kemudian tidak mau melakukan perekaman EKTP, padahal prasyarat untuk bisa melakukan pencoblosan itu adalah salah satunya sudah melakukan perekaman EKTP ya. EKTP. Jadi banyak hal yang kadang juga perlu kita antisipasi sehingga nantinya dalam proses pemilu itu suara dari setiap masyarakat itu bisa betul-betul tersampaikan. Iya, Pak. Betul, Pak. Terus Iya. untuk strateginya sendiri, Pak, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan itu, Pak. Iya. Nah, ini strateginya ini luar biasa ini. Karena kita harus memberikan bintek yang sangat luar biasa di jajaran kita, khususnya di teman-teman PKD, kemudian Panwas terkait secara teknis bagaimana kemudian teman-teman itu nanti kalau di lapangan menghadapi kendala-kendala yang seperti tadi disampaikan, kemudian mekanisme pengawasan melekat terkait Mutarlih itu seperti apa, tentu kita sudah melakukan bimbingan teknis kepada mereka. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mensukseskan pemilu, kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, misalnya kayak catatan sipil, kemudian dinas pendidikan, kemudian dinas komunikasi dan informasi, yang semuanya kita maksimalkan untuk mendorong warga masyarakat bisa berperan secara aktif. Iya, Pak. Untuk bisa mengawal hak pilihnya. Jadi mereka juga harus aktif mengecek di DPT itu apakah mereka betul-betul sudah masuk apa belum, seperti itu. Karena kadang mereka cuek, nanti tiba di hari hanya ternyata dia tidak dapat undangan, repot nanti. Iya, Pak, betul. Itu biasanya bikin riweh atau bikin ribut nanti di hari H pelaksanaan pemungutan suara. Kayak kemarin misalnya di Kabupaten Kendal ini kita bikin event apa itu, parade band, kita bikin festival band itu. Festival band. Harapannya ketika kita mengundang teman-teman siswa yang notabene mereka adalah pemilih pemula ya. Jadi kita memberikan sebuah kenangan yang menarik terkait kontestasi dalam kepemiluan. Di satu sisi kita bekerjasama dengan Dukcapil, Pak, untuk di situ juga bisa melakukan perekaman. Jadi inginnya kita pemilih pemula itu semuanya itu bisa secara aktif juga ini berpartisipasi aktif untuk mensukseskan pemilu dengan menyalurkan hak suaranya dia, dengan mengawal hak suaranya dia, apakah suaranya dia itu betul-betul sudah masuk di DPT atau belum. Kalau mereka tidak disadarkan, tentunya suara mereka sia-sia. Kalau mereka ternyata sebenarnya saya sudah punya hak pilih, padahal nggak tahu ya, Pak, ya. Gitu loh. Jadi kita usahakan supaya suaranya mereka tetap bisa tersalurkan. Terus ini Pak Habibie, hal menarik seperti apa sih yang Bapak alami ketika melakukan Mutarlih itu, Pak?
Ya banyak pengalaman yang menarik ya Mbak Santi Iya. ya, di Mutarlih ini, karena kita sebenarnya membuka posko aduan di mana kemudian kalau masyarakat itu suaranya belum terakomodir, Iya. dalam artian belum tercatat di daftar pemilih, nanti bisa mengadukan di posko aduan itu, nanti di setiap kecamatan itu ada, nanti Iya. bisa kita sampaikan ke KPU. Kemudian kita juga ada yang namanya patroli kawal hak pilih. Troli ya, Pak. Iya, jadi nanti kita muter Keliling ya. keliling ke kalau di Kendal ini ada 20 kecamatan, ada Iya. sekitar 280-an desa yang kita jadwalkan setiap hari kita melakukan patroli kawal hak pilih, walaupun Setiap hari ya, Pak ya? iya, walaupun random, nggak semuanya tentunya. Jadi kita menemukan beberapa yang unik, misalnya dalam satu rumah itu ternyata tidak hanya didiami oleh satu kakak, bahkan ada yang lebih dari 4 kakak gitu loh. Itu kan luar biasa Ramai banyak. banget. Iya. Kemudian ada juga ketika pas kita patroli kawal hak pilih itu, dalam satu keluarga atau satu kakak itu suami dan istrinya itu ternyata disabilitas, tidak bisa tidak bisa berbicara, Dua-duanya ya, Pak ya? dua-duanya di daerah Kangkung iya. itu. Jadi kita mau tanya apa kita juga nggak bisa, karena Iya. kita juga tidak didampingi ya orang-orang yang Terus jadi gimana itu, Pak? ya kita hanya mau percaya kepada teman-teman Pantarlih, karena di situ juga ternyata sudah ditempeli stiker kan, berarti kan memang mereka sudah dicoklit, yang intinya Iya. seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu sangat menarik. Bahkan kita itu pernah punya pengalaman yang sangat menarik itu di Kecamatan Sukorejo, di mana sama teman-teman PKD itu kita melakukan patroli kawal hak pilih dan ditawari mampir ke rumah salah satu kerabat itu. Iya. Kita disuruh mampir ke situ, kita disuruh makan dan lain sebagainya. Ternyata itu rumah yang kita masukin itu ternyata salah, bukan rumah yang dikehendaki. Malunya luar biasa itu. Itu bagian menarik di luar ini ya. Iya, Pak, ya Allah. Itu tapi menjadi kenangan yang indah lah, itu di perbatasan antara Kendal dan Temanggung, di kaki Gunung Perahu. Iya, Jadi salah tempat ya, Pak. iya, ya? salah tempat kita. Wah, itu kalau kita tersadar dari awal ya malunya luar biasa. Iya. Itu Mbak Iya, Santi. baik, sahabat Bawaslu, seru sekali ya perbincangan kita pada sore hari ini ya. Sebelum penutupan, mungkin Pak Habibie bisa memberikan closing statement terkait apa ya, Muntarlih ini seperti Ya. apa gitu. Baik, Muntarlih ini adalah sesuatu yang sangat penting, tahapan yang sangat luar biasa penting. Mari nanti di momen-momen pemilu ataupun pemilihan di waktu yang akan datang, saya harapkan masyarakat itu dari semua elemen masyarakat Iya. itu berperan aktif, berpartisipasi aktif untuk menjaga hak pilihnya. Mari bersama-sama kita kawal hak pilih kita sehingga betul-betul bisa mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Begitu Mbak Santi. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Habibie sudah sharing dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat Bawaslu. Sayang sekali perbincangan kali ini harus berakhir karena sebentar lagi memasuki waktu berbuka puasa. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.